Bismillah. Sekarang halaman 13 ke 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Dan tujuan daripada ilmu itu adalah mengamalkan apa yang telah dipelajari dari ilmu yang didapati. Jadi puncaknya ilmu itu amal. Saya ulang ya, puncaknya ilmu amal. Jadi kalau ada di antara kita kemudian belajar tapi tidak mengamalkannya, itu seakan-akan tidak mendapatkan esensi dari pengetahuan yang telah dipelajarinya. Belajar tahajud sudah final puncaknya, tapi nggak tahajud, maka seakan-akan kosong dari ilmunya. Belajar tentang fikih misalnya, sholat, tapi tidak dipraktekkan, nggak pernah sholat, maka kosong nilai ilmunya. Ya. Karena itu kemudian li'annahu thamratuhu wa faidatul amri, dan sungguh mengamalkan ilmu itu adalah buah dari pelajaran yang telah didapati. Jadi kalau Anda nanam begini, maaf, Bapak Ibu nanam pohon misalnya, mangga. Saya mau tanya, dari pohon mangga itu yang mau diambil pohonnya, daunnya, atau buahnya? Buahnya. Anda tanam, tumbuh, berbuah sampai matang, petik buahnya. Nah, buah itu dalam konteks pendidikan, dalam konteks pelajaran dan pengajian, itulah yang disebut dengan amal. Jadi kalau ada seseorang menuntut ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya, itu mohon maaf, itu seperti orang yang nanam pohon tapi tidak pernah berbuah. Sehingga ada kata-kata mutiara orang Arab menyebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Sungguh ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon tanpa buah, gak ada nilainya, cuman capek aja gitu. Maaf, datang, siapin waktu, besok mau ikut kajian, jam sekian, berangkat gelap, kadang-kadang ya udah naik motor, ada lubang, kadang-kadang berdesakan, belum tentu dapat sap yang paling depan, kadang masuk aja udah nggak kebagian, mau naik ke atas udah nggak mungkin, di luar udah nyatet, kadang-kadang gelap-gelapan. Udah perjuangan seperti itu nggak diamalin, nggak ada faedahnya. Apalagi yang cuma datang buat selfie aja, ceklik, aku juga sedang di pengajian. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Sayang, capek-capek kayak orang kerja, udah capek nggak dapat gaji. Antum mau nggak kerja tiap bulan, begitu gajian nggak dapat? Ya sama aja orang datang ke pengajian, berangkat capek, hambat jalan ini, naik gunung, lewatin lembah, ya dan seterusnya, nyampe ke majelis ilmu, belajar tapi nggak diamalin, nggak dapat apa-apa. Sama kayak nanam pohon tanpa buah. Kemudian wa faidatul umri, manfaat mengamalkan ilmu itu, ini menunjukkan manfaat umur dari seseorang yang hidup. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah umur kita, usia kita bermanfaat atau tidak, gampang. Salah satunya dari sekian ilmu yang kita pelajari, berapa yang kita amalkan. Jadi kalau dari setiap kita belajar, kita amalkan, kata Syekh Hashim, itu menunjukkan bahwa umur kita itu berkah, hidup kita bermanfaat. Jadi kalau ada orang belajar tapi nggak pernah diamalkan, ini menunjukkan hidupnya kurang manfaat, hanya untuk dirinya saja. Itu pun nggak berdampak karena nggak diamalkan. Di kaidah umum, orang belajar ekonomi tapi nggak diamalin, nggak ada manfaatnya. Orang belajar hukum tapi nggak diamalin, malah dihukum, nggak ada manfaatnya. Itu hal yang paling penting. Dan ini saya menarik ya, beliau ini kalau menuliskan sesuatu, kalimat-kalimatnya tajam, kemudian diksinya itu bagus gitu, tepat. Beliau tidak mengatakan faidatul ajal, tapi faidatul umri. Ajal itu batas usia, umur cara mengisi usia. Ajal batas usia, umur cara mengisi usia. Ajal itu batas orang hidup, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 6 tahun, 5 tahun, ada yang 5 bulan di kandungan, 8 bulan di kandungan, tidak ada yang tahu. Itu ajal namanya. Contoh Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Jangankan 1-2 orang, kata Allah, setiap umat seluruh manusia itu punya ajalnya, batas hidup. Kalau sudah tiba batasnya, maka dia tidak bisa mengajukan kemudian permohonan untuk dimajukan atau dimundurkan. Dia nggak bisa maju karena sudah jelas ajalnya. Ya, hari Ahad jam 12 lewat 12 menit 12 detik wafatlah si fulan, wafat. Ya Allah, aneh rasa bekalnya udah cukup, kalau bisa maju aja deh, takut maksiat nanti. Nggak bisa. Jadi ini menunjukkan bahwa percobaan bunuh diri itu nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, kalau sudah wafat ya wafat. Minum baygon 1 kulkas misalnya kan, belum tiba ajal nggak akan wafat. Nggak minum baygon pun baru beli kulkas wafat ya wafat. Dan nggak bisa mundur, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Begitu tiba waktunya pas datangnya. Walaupun manusia berharap-harap agak lama lagi hidup, tapi maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Karena itu di surat Al-Mulk kalimat maut didahulukan dibanding hayat. Di ilmu balaghah ada kaidah at-taqdim wa at-ta'khir, diawalkan, diakhirkan. Coba buka Quran surah ke-67 ayat 2. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi dialah Allah khalaqal mauta wal haya, dan menciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau tanya pada Anda, orang itu umumnya, maaf ya, hidup dulu baru wafat atau wafat dulu baru hidup? Wafat baru hidup. Antum siapa? Hati-hati, jangan-jangan kuntilanak yang menyamar gitu. Gak ada orang di mana-mana hidup dulu baru wafat. Hidup dulu. Makanya sering yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan, menghidupkan, mematikan. Tapi di ayat ini agak unik. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wafat didahulukan dibandingkan dengan hidupnya. Yang dipakai menafsirkan ayat ini gunakan kaidah balaghah at-taqdim wa at-ta'khir. Ada yang dimajukan, ada yang diakhirkan. Kenapa kemudian di sini maut diawalkan? Kenapa hayat diakhirkan? Kenapa kehidupan diakhirkan? Karena umumnya manusia itu secara psikologis ingin selalu hidup lebih lama. Hampir tidak ada yang ingin wafat lebih cepat. Contoh, mau wafat hari ini? Gak mau. Walaupun nggak bisa milih, mungkin terjadi. Dan mungkin terjadi. Bisa Anda duluan, saya belakangan. Bisa. Atau tertukar, saya belakangan, dia duluan. Atau memang saya duluan. Bisa. Duluan membawa jenazah. Bisa. Harap-harap nanti hidup lebih lama. Ya Allah, kalau bisa pengen tobat dulu. Ya Allah, pengen beramal dulu. Tapi boleh jadi dia tidak menyadari maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Datanglah lebih cepat dari apa yang ia duga. Huwaladzi khalaqal mauta wal haya. Nah, karena itu pastikan kita bisa mengisi usia ini yang kita tidak tahu kapan kita pulang dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berkah, hal-hal yang mengandung kebenaran dalam kehidupan. Nah, sesuatu yang berkah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sukses, itu dalam bahasa Arab disebut dengan umrun. Al-umru. Al-umru. Sifatnya ditambah tak, umrah. Karena itu syariat umrah, ketika umrah, itu semua manasik, semua ritual-ritualnya, itu menunjukkan cara kepada kita bagaimana membangun hidup dengan sukses, bermanfaat, dan berkah. Tawaf 7 kali, kenapa 7 kali? Bagaimana mengisi hidup dalam 7 hari, dalam sepekan. Jangan cuma putar-putar aja. Kalau cuma putar-putar, jangankan Anda yang nggak beriman pun bisa. Bagaimana caranya ketika berputar dalam kehidupan sambil berzikir, ingat Allah. Jangan saling kemudian mengikut orang hanya untuk mengejar proyek, pengen dapat mencium hajar aswad sampai nyingkirkan orang, nyungkurkan orang, nyikut orang, nginjek orang, bayar calo, ya. Awas, mau nyium, ya. Buat apa? Kan nyata dalam kehidupan itu. Ya, seperti itu. Ya, ada sofa, ada marwah, ada di situ, ada hikmahnya semua. Makanya selama hidup, kenapa disebut dengan umrun? Umrun untuk memberikan pesan kepada kita, jangan sampai ada orang hidup tapi nggak punya manfaat dalam kehidupannya. Hidup tapi lisan nggak bermanfaat. Hidup mata nggak bermanfaat. Hidup telinga nggak bermanfaat. Hidup kaki nggak bermanfaat. Dan hidupnya tidak ada manfaatnya. Makanya di Al-Quran, semua keterangan tentang fungsi tubuh kita semua mengandung manfaat. Dan dilarang kita mengerjakan yang tidak bermanfaat. Silahkan cek lisan, betapa banyak larangan dalam Al-Quran untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan ayat 12.
La ya ayuhan nasu la yaskhar qaum min qaum. Awas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum. Jangan saling mencela. Lisan jangan mencela, mencela enggak bermanfaat. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah, jangan gosip, tidak bermanfaat. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi orang yang berdusta. Dusta celaka, celaka tidak bermanfaat. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman pada Allah dan hari akhir, masih merasa beriman, cukup katakan yang baik yang bermanfaat, tak bisa diam. Katakan yang baik-baik, katakan cinta, bukan katakan putus, katakan pisah, katakan kotor, jauh. Nah, bagaimana cara mendapatkan semua yang bermanfaat tadi? Itulah yang disebut dengan faidatul umri ta'udu ilal ilmi. Mendapatkan manfaat untuk mengisi usia hidup itu kembali kepada ilmu. Ilmu. Karena itu kita belajar tentang akhlak. Belajar tentang bagaimana cara memandang, bagaimana menerapkan ghadul basar dalam kehidupan. Belajar dulu, setelah belajar praktekkan. Praktek inilah yang disebut dengan buahnya ilmu. Ini kan banyak orang belajar, di kita itu kebanyakan belajar, tapi kurang mengamalkan. Coba lihat, dulu TK, sekarang ada KB. KB, TK. TK dibagi dua, TKA, TKB. 0 kecil, 0 besar. Sebesar apa nolnya? Saya nggak tahu. Habis itu SD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang SD aja kelasnya diajarkan sekelas pelajaran yang luar biasa beratnya. Ada SD yang masuk pagi, pulang-pulang kemudian sore menjelang maghrib. Setelah itu masuk SMP 3 tahun lagi, SMA 3 tahun lagi, TK aja udah 2 tahun, KB setahun 3 tahun, tambah SD 6 tahun 9 tahun, tambah SMP 3 tahun 12 tahun, tambah SMA 3 tahun 15 tahun, tambah S1 4 tahun 19 tahun, S2 misalnya 2 sampai 3 tahun 22 tahun, S3 nya 3 tahun misalnya 25 tahun. 25 tahun belajar, berapa tahun yang diamalkan? Berapa tahun yang diamalkan? Sekarang kalau cuma ngisi waktu, berangkat kampus pulang, berangkat macet, dapat macet pulang, capek, tapi nggak ada yang diamalkan, nggak ada buahnya. Kayak orang nanam pohon mangga, tanam, ada hama bersihkan, ada badai tepikan, semua dirawat, tapi nggak ada buahnya. Tungguin sampai kiamat kurang 2 hari nggak berbuah. Makanya hati-hati, jangan sampai hidup sampai tahun ini. Mohon maaf Bu ya Pak, mohon maaf sekali lagi kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Jangan sampai diberikan oleh Allah usia yang cukup panjang, tapi nggak ada manfaatnya. Cobalah ditimang-timang sebelum tidur, sebelum beraktivitas. Saya ini usia udah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ini rata-rata udah 40 tahun ke atas, Ben. Ya, 30 tahun ke atas, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pertanyaan saya, ini kan nanti dihisab semua nih. Maaf ya, maaf sekali. Dari 40 tahun hidup atau lebih, berapa kali lisan kita digunakan pada yang tidak bermanfaat? Itu akan dihisab. Berapa kali berdusta? Berapa kali ghibah? Berapa kali mencela? Berapa kali berselisih? Mata, berapa kali salah lihat? Telinga, berapa kali salah dengar? Tangan, sampai ke ujung kaki, itu akan dihisab. Akan dihisab. Bahkan yang paling dahsyat, sekarang anak-anak kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ada yang matanya nggak bisa lihat, ada yang tunanetra dan sebagainya, ada yang otaknya lumpuh, itu sudah menyiapkan bekal hisabnya menuju Allah dengan berusaha menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang bukan cuma hafal Bu, Pak, saya kedatangan tamu dari Muara Enim, agak dalam di Sumatera Selatan. Muara Enim, lampu merah, sanuan dikit, jauh. Ibunya, bapaknya, anaknya 4 orang, plus kakek dan neneknya. Datang kemudian ke Bekasi untuk menunjukkan anaknya supaya dicek hafalan Qurannya. 7 tahun, bayangkan 7 tahun anak masih usia main, hafal Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya, dengan topiknya, dengan terjemahannya. Dan itu disampaikan pada anak-anak, adik-adik yang lainnya. Ashraf yang pertama, Habib Abdurrahman As-Sudais yang kedua, Fathur Rahman yang ketiga, Uwais Al-Qarni yang keempat, yang masih dalam gendongan baru 2 bulan. Datang hanya untuk bertanya bagaimana cara menjadikan anak-anak kami ini ahli Quran Ustaz. Kenapa mau seperti ibu? Kenapa mau seperti itu Pak? Supaya kami punya bekal saat pulang menuju Allah. Anda bayangkan, banyak orang merasa sudah hebat. Anda
Jangan merasa hebat dulu datang banyak ke pengajian. Udah hadiri pengajian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz Fulan. Tiap hari ada jadwal taklim. Berapa yang diamalkan? Orang-orang dari kampung udah banyak amal. Dan mereka udah menyiapkan persiapan bekalnya untuk pulang. Sebagian orang menyebut mereka miskin, tapi ternyata kaya akhirat. Saya sering katakan, saya pernah datang ke satu tempat, daerah yang sangat terujung. Ya, Telas namanya. Di Google juga nggak ada, Telas, habis. Naik sampai ke bukit. Bertemu dengan seorang yang perawat kambing, penjual kambing. Perawat lah, ya perawat kambing tepatnya. Ditunjukkan saya ke situ sampai datang. Mana kambingnya? Itu katanya dia. Saya lihat bersih betul kambingnya tuh. Tapi yang agak aneh, ini kisah nyata saya rasakan sendiri dan saya alami sendiri. Yang agak aneh, mulutnya ditutup oleh potongan aqua. Karena ada aqua tuh ya, di atas yang nanggung sedikit, setengah liter tuh mungkin ya. Dipotong itu, ditutup ke mulut kambing begini. Saya tanya, kenapa itu kambing ditutup mulutnya pakai potongan aqua? Apa sakit? Apa jawabannya? Itu saya mendengar jawaban itu, langsung berhenti, saya tertegun, tak sadar meneteskan air mata. Itu santai jawabannya, itu santai. Dan seakan ingin tersenyum. Itu bukan sakit katanya Gus. Itu baru dibawa dari tempat jualnya, baru dibeli. Ditutup dari tempat belinya itu sampai datang ke sini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Keluarga yang dalam sebulan mungkin cuma dapat 100.000, yang ketika datang bertamu semua makanan dihidangkan, buah-buahan dicarikan, disambut dengan gembiranya. Jangankan mulut tuannya, mulut kambingnya dijaga dari makan yang bukan haknya. Sekarang jangankan kambingnya, mulut tuannya itu yang dengan segala haram dan maksiatnya. Itu di daerah. Jadi kalau orang sudah berlomba mengejar surga, kenapa Anda masih mengejar dunia? Dunia itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jadikan seperti bayangan. Pergi Anda, dia mengikuti. Kalau dikejar-kejar nggak akan pernah dapat. Jangan bersaing dengan urusan dunia kecil. Yang nggak beriman pun dapat dunia. Silahkan cek orang-orang yang belum beriman. Banyak orang terkaya dunia sekarang belum beriman. Banyak. Jadi kalau Anda bersaing hanya urusan dunia, nggak dapat apa-apa. Yuk pulang dari sini siapkan. Nanti pulang ke akhirat mau bawa bekal apa? Pintu surga ada 8. Pintu tahajud, pintu puasa, Rayyan, pintu sedekah, ada pintu ahli Quran. Anda mau pilih yang mana? Coba yang paling ringan yang bisa dikerjakan dari sekarang, dawamkan istiqamah. Diskusi dengan keluarga. Ma, kita nanti lewat pintu tahajud saja ya. Yuk malam-malam bangunin. Nabi juga bangunin sampai menantunya dibangunin. Ali bangun. Antum yang umrah nanti atau haji yang berangkat, saya bermohon pada Allah semoga yang berangkat tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Ya, yang belum insyaallah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Azhar yang membimbing mudah-mudahan dimudahkan urusannya nanti saat bimbingan haji sampai dengan berangkatnya. Teman-teman, nanti saat ke Madinah, masuk Masjid Nabi, nanti ada masuk wilayah karpet merah, di atasnya ada lampu manik-manik, kemudian ada karpet hijau, itu area Raudhah namanya. Dari kamarnya Nabi, makam Nabi sekarang sampai ke mimbar. Wilayah makam Nabi itu kalau geser ke kiri sedikit ada wilayah Suffah namanya. Orang-orang spesial yang belajar langsung dari Nabi. Kayak Abu Hurairah gitu kan, sahabat-sahabat yang lain. Di dekat Suffah itu ada semacam gundakan panggung sedikit. Ada tiang di situ. Itu rumahnya dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu setelah berumah tangga dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di situ berumah tangga. Di situ kemudian melahirkan Al-Hasan, Al-Husain dan seterusnya. Ya, yang mau saya katakan adalah setiap malam kalau Nabi tahajud ada namanya amudut tahajud, tiang tahajudnya Nabi dekat situ. Itu kalau mau sholat keluar menunaikan tahajud itu langsung diberikan, dibangunkan. Ali, Fatimah, bangun. Bayangkan menantu, anak sampai ke cucu kemudian hari terbiasa mengerjakannya. Padahal Nabi itu ahli surga, masih tahajud. Bahkan dalam kesempatan tertentu kemudian ketika tahajud hadisnya populer, ya kan? Sayyidah Aisyah tangannya kemudian bergerak terkena kaki Nabi, sudah bengkak kaki-nya. Dalam riwayat lain disebutkan rakaat pertamanya itu paling minimal 100 ayat. 100 ayat. Pernah Abdullah bin Mas'ud berdiri di belakang Nabi, ya sampai dengan berhentinya bukan 100 ayat. Al-Baqarah lanjut, Ali Imran lanjut, An-Nisa baru berhenti 176. 5 juz 4 halaman baru selesai. Rakaat pertama. Pantas bengkak kaki. Kita rakaat pertama mata bengkak. Masih terus. Nah, ibu bapak kalau pengen keluarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran untuk motivasi, keluarkan. Ini keutamaan tahajud, ayatnya tempelin di dinding supaya bangun. Hadisnya ini,
Supaya ada motivasi, tuliskan, insya Allah keluarga kami keluarga tahajud, masuk pintu surga lewat pintu tahajud. Gak cukup dengan amin, siapkan, tulis. Kami akan masuk pintu Ar-Rayyan, tuliskan keluarga Ar-Rayyan. As-Shaimun, As-Shaimun, Shaimun orang-orang puasa. Puasanya disebut dengan as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam. As-syiyam, bukan as-siyab. Dunia as-siyab, akhirat as-siyam. Siapkan, saya masuk pintu Ar-Rayyan. Maka turunkan Ramadan, setelah itu apa? Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Ayo siapkan semuanya. Jadi nanti di surga dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, kitabus siyam. Di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Hanya akan masuk orang-orang puasa. Maka dia mengatakan ainas shaimun, ainas shaimun, mana orang puasa, mana orang puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk ditutup. Jadi kalau rajin tahajud tapi jarang puasa atau nggak pernah puasa rutin seperti yang as-shaimun ini, maka dia nggak bisa masuk lewat pintu tadi. Ya, pintu sedekah. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada yang kemudian dipanggil oleh semua pintu tadi? Jadi begitu dihisab, semua pintu surga manggil-manggil. Masya Allah, Asep, 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 Soim, 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 mutahajid, hei ahli tahajud, Pak Asep, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, manggil semua. Sampai bingung mau masuk yang mana sih? Tapi ada satu yang paling dahsyat. Yang ketika masuk surga, itu diberikan perhiasan dulu. Untuk dibedakan dengan pengamal-pengamal yang lain. Pertama diberikan gelang-gelang emas dulu. Gelang-gelang emas yang indah. Itu ada di Quran, surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Hati-hati, ada orang masuk lewat surga Aden, kemudian saat akan masuk diberikan perhiasan dulu, gelang-gelang emas di tangannya. Lalu diberikan jubah kehormatan, mahkota dulu, mahkota kehormatan. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu diberikan mahkota, yang paling dahsyat, bapak ibunya kemudian dipanggil dan diberikan mahkota juga, karena bapak ibu ini adalah orang yang paling sabar menjadikan dia punya amalan apa yang telah dia dapatkan. Jadi yang mendidiknya bapak ibunya. Bapak ibu nggak bisa dia sekolahkan yang bisa menghasilkan amalan tadi. Ya nak, sekolah ke sini, belajar ini, belajar sampai dia dapat. Di akhirat dimuliakan bapak ibunya, dipanggil langsung, dipertontonkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi, dipakaikan mahkota oleh anaknya langsung. Setelah itu dipakaikan jubah kehormatan. Yulbasu ilaihi libasul karamah, dipakaikan jubah kehormatan. Baru setelah itu dia menggandeng bapaknya tangan kanannya. Diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Bapaknya yang soleh gandeng, ibunya yang salihah gandeng, istrinya ikut, suaminya kalau dia perempuan ikut, dan yang hebat anak cucunya di belakang ikut, satu keluarga besar. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang masuk nanti di semua pintu surga lewat surga Aden. Wa man salaha min abaihim, bukan masuk sendirian, dia memimpin menggandeng bapak ibunya, wa azwajihim membawa pasangannya, wa dzurriyyatihim membawa keluarga besarnya anak cucunya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan malaikat menyambut mereka, masuk pada mereka, menyambut di setiap pintu surga. Jadi mereka diparadukan masuk ke setiap pintu surga. Disambut malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian sabar saat di dunia melakukan amalan ini. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah kami siapkan, tempat yang tidak pernah dilihat, didengar kisahnya dengan benar ataupun kemudian dilamunkan tidak seperti itu, silahkan nikmati. Siapa orang ini? Di antaranya adalah ahli Al-Quran. Dialah ahli Quran. Ahli Quran dibagi 3 supaya tidak salah persepsi. Awas, supaya tidak salah persepsi. Pertama, ahli baca, qiraah. Dia hafal tidak? Hafal tidak 30 juz? Juz 30 pun belum tentu hafal. Mungkin hafal 1 surat saja. Saking ikhlasnya, yang dihafal cuma al-Ikhlas. 1 surat. Tapi yang lainnya baca. One day, 1 juz. Bahkan one day, misalnya 10 juz. Ada yang one day, 1 hari, khatam Quran. Ada. Al-Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Quran, itu di luar Ramadan sehari khatam 1 kali. Kalau Ramadan sehari 2 kali khatam. Pagi sama siang dengan malam. Sekali siang, sekali malam. Ada orang yang nggak hafal Quran tapi senang baca. Kadang-kadang sebelum adzan masuk masjid baca. Allah ahli Quran. Ada hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya.
Nah, yang periwayat hadis ini, Abu Abdurrahman As-Sulami menginformasikan sebelum meriwayatkan hadis ini, kata beliau, akhadtu Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran itu dari sekelompok kaum, maksudnya sahabat, bukan 1-2 orang. Jadi kalau orang dulu itu belajar Quran, nggak cukup dengan 1 ustad. Saya di Libya itu dulu talaki kurang lebih 3-4 ustad. Syekh Dukeli, itu qari internasional juga, belajar kepada beliau saya. Qiraah Hafiz dan Qalun. Syekh Ali, ya, Syekh Ali itu Al-Libi, saya belajar qiraat Hafiz. Syekh Ali Ahmar, saya belajar qiraat Warash. Syekh Ali At-Tanzani, saya belajar qiraat Duri. Belajar. Itu masing-masing punya keistimewaan. Biasanya para penghafal Quran itu jarang belajar di satu guru. Pengen benar lagi. Kadang-kadang satu guru keunggulan di A, yang lain keunggulan di B. Betulkan lisannya, betulkan ininya, makhrajnya, sifatnya, itu luar biasa. Nah, kata Syekh, ya kata tadi, ya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, kami belajar dari sahabat, berarti beliau tabi'in. Belajar dari sahabat banyak. Datang kesimpulan di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya beliau adalah babul ilmi, pintu ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada 5 orang jenius, di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, ada Ammar bin As, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang paling menarik adalah keterangannya berikut. Perhatikan kalimatnya. Kami tidak pernah belajar dari golongan sahabat ini kecuali berusaha membacanya 10 ayat. 10 ayat. Lalu berusaha mengamalkannya. Yang paling menarik ditegaskan lagi sebelumnya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dulu banyak sahabat di zaman Nabi hafal 1 atau sekian surat dalam Al-Quran, namun mereka begitu pandai dalam mengamalkannya. Jadi maksudnya banyak juga atau beberapa sahabat Nabi itu ada yang tidak hafal Al-Quran tapi rajin baca, tapi mengamalkannya itu luar biasa. Amalkan. Kemudian dilanjutkan kata beliau, tapi aku khawatir di masa kini, itu masih masanya Abdullah bin Amr bin As sepeninggal Nabi. Tapi aku khawatir di masa kini dan akan datang, banyak orang yang hafal Quran begitu mudahnya seperti meneguk air. Air itu kan kalau diminum nggak ada hambatan kan, masuk aja. Surbal ma. Makanya kalau ada orang hafal sesuatu dengan cepat, mereka katakan huwa hafidhu syai'in kasurbil ma. Dia itu hafal sesuatu seperti minum air, gampang aja, nggak ada hambatan. Ya, kalau minum kolak kan masih ada hambatan. Ya, minum air hambatannya apa? Oh, ada kok Ustaz? Tidak. Contoh. Bismillah. Nggak ada. Lancar aja. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, saya khawatir masa kini dan nanti akan datang banyak orang hafal Quran, cepat hafal seperti minum air, cuma tidak pandai mengamalkannya. Berat dalam mengamalkannya. Thaqilun fil amal, khafifun fil hifdhi, thaqilun fil amali. Ringan dalam menghafalkan, berat dalam mengamalkan, dan itu terjadi sekarang. Al-Quran nomor ayat posisi kanan dikit, kanan tengah macam-macam, ngamalin susah. Fatwa sana kemari. Kadang-kadang ayat dipakai untuk jualan. Ittaqillah. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Jadi pertama, yang senang baca, ya ahli Quran. Jadi jangan disimpulkan ahli Quran itu selalu harus hafal 30 juz, tidak. Yang cinta Al-Quran, berusaha menghafal, silahkan. Kalau merasa agak berat, baca yang banyak, baca. Al-Imam An-Nawawi punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dalam salah satu pembahasannya, beliau menyertakan tentang salafus soleh yang punya amalan rajin baca Al-Quran. Apa bacaannya? Disebutkan 2. Yang satu di zaman Nabi, sahabat yang senang baca kulhu. Jadi setiap sholat kulhu, kalau ngimamin pun kulhu. Kalau hadir di masa kini mungkin udah tebak-tebakan tuh. Allahu Akbar, maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti kulhu nih. kulhu diadukan pada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan ini kalau ngimamin kulhu lagi. Dipanggil orangnya, itulah indahnya Nabi. Tidak menghukumi dulu, panggil orangnya. Ditanya, kenapa engkau selalu baca kulhu? Apa jawabannya? Li'anni uhibbullah. Karena aku mencintai Allah ya Rasulullah. Aku cinta dengan Allah. Dan aku temukan tidak ada sifat-sifat yang paling agung keterangan tentang Allah kecuali di dalam kalimat qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Teruskan cintamu kepada Allah. Almar'u ma'aman ahabba. Sungguh seseorang itu akan dipersatukan dengan siapa yang paling dicintainya. Artinya kalau orang banyak mencintai Allah, maka dia akan diperjumpakan dengan Allah, sehingga di hari kiamat nanti sebelum masuk surga dia diperkenankan menatap Allah. Itulah keindahan terbesar sampai wajahnya berbinar. Tersebut di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang yang syarat hari kiamat, masuk kiamat, hisab, orang tegang hisab. Orang ini tuh gembira berbinar wajahnya, bukan karena surganya yang telah dijaminkan baginya, tapi karena ila rabbiha nadhirah, karena akan berjumpa, bisa menatap Allah tanpa hijab. Sahabat kita, guru kita Kiai Haji Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham, Allah yarham, sangat cinta dengan Allah. Cinta Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di masa sakaratnya, sebelum wafatnya, tulisan yang dituliskan pertama kali dengan tangannya, liqa'ullah, akan berjumpa dengan Allah, akan berjumpa dengan Allah. Saya waktu nengok beliau itu sebelum wafat, Ustaz tadi, Allah, nggak ada yang lain. Allah, nikmat ya Allah, nikmat, nggak ada yang lain. Kapan abang berjumpa dengan Allah? Gitu. Ada yang begitu. Al-Quran. Kita kan nggak pernah menatap Allah. Apa nggak punya kerinduan dengan Allah? Antum punya anak nggak jumpa 5 hari dah rindu. Punya anak nggak jumpa 5 tahun rindu memuncak. Punya anak 20 tahun nggak jumpa, mencari-cari kemana-mana. Kita nggak pernah menatap Allah, nggak pernah melihat, ya ngapa nggak rindu? Apa nggak rindu dengan Allah, dengan Rasulullah? Hidup nggak pernah dengan beliau SAW. Di mimpi nggak pernah lihat. Apa nggak mau nanti dapat kesempatan melihat Rasulullah, dijemput nanti masuk surga? Masya Allah. Itulah. Ayo latihan, baca, cari amalan. Maka ada orang mencari amalan dengan Quran, walaupun cuma al-ikhlas. Dia nggak hafal, tapi dia baca karena cinta dengan Allah. Kata Nabi, teruskan, engkau akan dijumpakan dengan yang engkau cintai. Itu. Allahu Akbar. Itulah ahli Quran. Makanya ada kalimat Nabi, ahlul Quran, ahlullahi wa khasat. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dia, didekatkan. Ada yang naik Al-Baqarah. Tiap malam sebelum tidur. Ya, Al-Baqarah. Nanti banyak ayat-ayat atau surah-surah sebelum tidur. Ada Al-Mulk, ada Yasin, ada ayat-ayat pendek, ayat kursi, 3 surah Mu'awwadah. Qul semuanya, ya, 3 aqwal. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada yang tidak banyak orang tahu. Al-Baqarah baca. Ya, ada seorang baca Al-Baqarah di zaman salaf, kata Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan. Jadi sebelum tidur Al-Baqarah. Saking cintanya dengan Al-Baqarah, nggak mau dia tidur kecuali baca Al-Baqarah dulu. Satu kali karena lelahnya tertidurlah ia belum baca Al-Baqarah, kisah nyata. Tertidur belum baca Al-Baqarah, ketiduran. Malam-malam, tengah malam bangun. Wah, astagfirullah. Tangannya bergerak, kena kawannya. Ditanya oleh kawannya, kamu ini kenapa? Kata tiba-tiba begini, wallahi ra'aitu fil manam laqad natuhatil baqarah. Saya tadi tidur, mimpi dalam tidur saya diseruduk Al-Baqarah. Sampai betina. Saking dekatnya dengan surah itu, dalam mimpi datang diseruduk dia. Oh, ente belum baca saya. Masya Allah. Ahli Quran tuh. Dan dijaga nanti. Kalau kisah banyak lah saya tentang Quran itu. Ada ahli Quran yang di Turki nulis mushaf dengan tangannya, saking cintanya dengan Al-Quran. Saking cintanya, setiap baca dia nulis. Sampai selesailah 30 juz dengan tulisan tangannya. Itu yang dibaca selama hidupnya, supaya dapat hujah dengan Allah. Ini kisah nyata yang disampaikan kembali oleh Kiai Haji Abdul Qayyum, Gus Qayyum jelasan. Wafat orang ini, minta dikuburkan dengan mushafnya. Dikuburkanlah. Hilang kisahnya kemudian. Anak keturunannya berangkat haji. Begitu mengunjungi kemudian kota Nabi di Madinah, datanglah ke salah satu toko mushaf. Tiba-tiba datang ke toko mushaf itu, menemukan mushaf persis sama yang ditulis oleh bapaknya. Wafat di Turki, mushafnya ada kelihatan di Madinah, di toko mushaf, kok ada di sini? Dan dia bingung, ini jangan-jangan yang lain, tapi kok mirip gitu kan? Ditanya ke penjaga tokonya, ini mushaf dari mana? Sampaikan, ini mushaf ada penjaga kuburan, datang ke sini, jual ini. Katanya waktu gali menemukan ini, dia butuh uang dijual. Mana penjaga kuburannya? Penasaran. Ditunjukkan, dikejar sampai ke sana, ditanya.
Kami mendapati mushaf ini, katanya Anda yang jual ke toko mushaf di sana. Oh benar, saya gali kubur orang, ada mushaf di atasnya, di dekat seperti ini. Di mana kuburannya? Ditunjukkan ke Baki. Begitu datang ke Baki, dibuka, Allah masih jasad utuhnya, bapaknya wafat di Turki, dikuburkan di Istanbul, di Baki. Almar'u ma'aman ahabba. Seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang paling dicintainya. Siapa yang dicintai oleh orang ini? Allah dan Rasulnya. Ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Dulu keutamaan orang-orang Turki dulu, termasuk khalifahnya, itu seringkali cinta dengan Nabi, saking cintanya banyak bersalawat. Termasuk Muhammad Abdul Hamid II itu rajin salawat, rajin salawat, rajin salawat. Tiap malam, nggak pernah meninggalkan salawat sebelum tidurnya. Salawat pada Nabi, banyak. Ya, banyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat, 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 salawat. Sampai tiba kemudian datang dalam pekerjaannya, sedang bekerja begini, kemudian sekretarisnya mengatakan, Tuan, ada yang ingin bertemu, saya sudah usir, tetap pengen ketemu. Gak apa-apa, masuk ke sini. Diusir itu maksudnya ngeyel. Udah dikasih kebutuhan, tetap pengen ketemu, pengen ketemu. Panggil dia masuk. Ini kisah nyata. Begitu datang masuk, apa keperluanmu? Saya berjumpa dengan Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Lalu apa Nabi bilang? Sampaikan pada Hamid kekasihku, sampaikan pada Hamid kekasihku, tadi malam dia lupa baca sholawat. Kalau engkau sudah sampaikan ini, maka dia akan memberikan apa yang kau butuhkan. Rupanya si orang tadi terlilit utang piutang yang sangat banyak. Berdoa kepada Allah, berdoa, minta ya Allah, minta solusi. Ketemu Nabi, malam mimpinya, hampir dia bunuh diri saat itu. Malam kemudian bermimpi, bertemu dengan Nabi. Sampaikan pada Hamid kekasihku, dia lupa baca salawat kepadaku. Kalau sudah kau katakan ini, dia akan memberikan kebutuhanmu. Begitu menghadap kepada Hamid Khalifah tadi, dikatakan, Nabi mengatakan, katakan pada Hamid kekasihku, stop. Jangan bicara dulu. Dikeluarkan kemudian uang emas dari lacinya. Kasih lagi. Apa yang Nabi katakan tadi? Katakan pada Hamid kekasihku, stop. Keluarin. Kasih. Sampai Pasha itu asistennya mengatakan, hei berhenti, kan gak cukup kamu. Lebih daripada cukup itu. Jangan disebutkan lagi. Kemudian keluar. Menangislah Khalifah itu mengatakan, celaka aku. Aku lebih mencintai Nabi dibandingkan uang-uang yang telah aku kumpulkan ini. Dia keluarkan. Kemarin aku kecapean sampai lupa selawat kepada Nabi SAW. Almar'u ma'aman ahabba. Almar'u ma'aman ahabba. Ada kisah yang sangat mirip dengan ini, tapi saya nggak mau ceritakan, takut saya kehilangan sesuatu. Luar biasa. Jadi coba cari itu. Yang kedua, kalau bacaan sudah rampung atau senang mengkaji, ayo kaji, belajar tafsir. Kumpulkan tafsir-tafsir Al-Fatihah atau yang juz amma dulu, beli yang ringan-ringan dulu, baca amalkan ahli Quran yang kedua. Yang ketiga, yang menghafalkan Qurannya dan mengamalkannya. Jadi ada ahli qiraat, ada ahli tilawah, ada ahli hifdzun. Qiraat memperbanyak bacaan, tilawah memperbanyak pendalaman, dan makna yang ketiga hifdzun memperbanyak hafalan, dan itu dijadikan hujah ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah Anda nanti kalau ke surga mau lewat pintu yang mana? Karena itu belajar dari sekarang dengan benar. Cari para ulama. Kalau sudah belajar, kesimpulan dari pembahasan kita, wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Maka amalkanlah kemudian ilmu yang didapat, karena itulah tujuan dari pembelajaran. Dengan itulah kemudian wa thamratuhu, dan itulah buah dari ilmu itu, wa faidatu al-umri, dan menunjukkan umur kita bermanfaat. Kalau ingin diketahui umurnya bermanfaat, amalkan ilmunya. Kalau ingin ada timbangan dari Allah, amalkan ilmunya. Dan kalau ingin ringan menghadap kepada Allah, amalkan ilmunya. Itu yang kita bahas. Kita baru belajar 3 kalimat subuh ini. Itu yang kita dapatkan dari keterangan yang dimaksudkan. Ya, semoga Allah muliakan kita semua dari apa yang kita pelajari. Ada waktu untuk syuruk dan siap-siap, karena nanti setengah jam lagi ada ta'lim yang selanjutnya. Saya mau sampaikan sedikit pengumuman saja. Satu, insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibuka untuk karantina ahli Quran 30 hari, 30 juz dengan metode at-taisir, tanpa batasan usia ataupun status sosial, tidak ada. Silakan, siapa aja boleh, yang penjabat boleh, jenderal boleh, polisi, tentara, pengusaha, pebisnis boleh, direktur boleh, tukang cukur boleh, siapapun silakan daftar. Laki-laki, perempuan boleh. Kami sudah siapkan tempatnya akhwat, kami sudah siapkan tempatnya khusus, tidak akan bercampur dengan laki-laki. Laki-laki nggak usah masuk ke situ sampai pakai cadar misalnya. Aduh, akhwat. Nah, laki-laki ada tempatnya khusus. Laki-laki tempatnya ada, akhwat tempatnya ada. Insyaallah sudah disiapkan, tempatnya sudah jadi. Bulan depan akan dimulai.
Nggak main-main nanti. Kami mulai dengan seleksi dulu karena ada bacaan di situ nanti, ada kelasnya. Dan nanti sampai ke tingkat sanad. Kami sudah bekerja sama insyaallah dari musyafah, dari kesepakatan lisan sudah ada, dan nanti dalam waktu dekat akan dituangkan dalam nota kesepahaman. Ada beberapa. Pertama dengan Sudan nanti akan datang ke sini dan membawa perwakilan dari Ma'had Tajul Sudan. Kedua Al-Azhar Asy-Syarif, ya, dengan semua kurikulum mengacu kepada Al-Azhar sampai ke qiraat 10. Ya, sudah siap. Di bawah supervisi yang pertama Syekh Mahmud Ades kemarin sudah datang, ya, dan kita sedang membicarakan aktualisasinya. Kemudian nanti ada yang dari Yaman, ya, ada beberapa. Nanti itu untuk pakar-pakarnya supaya ada sanadnya seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti ada hafalan. Kemudian ada untuk trainers sudah dimulai. Sekarang akan menyaring setelah 20 sampai 30, yang lolos kualifikasi baru 7. Jadi masih ada kuota sampai tanggal 21 Juli. Nah, silahkan nanti dicek, ada At-Taisir Learning Center, Anda bisa masuk ke situ. Kalau Anda daftar untuk hafalan biasa karantina, silakan daftar, nanti akan dibagi setiap bulan karena yang diterima itu hanya 20 sampai 30. Keterbatasan tempat. Ya, jadi nanti 20 30 bulan ini ada tanggalnya, ada bulannya. Jadi kalau Anda sudah daftar, mungkin nanti akan muncul. Ya, Anda misalnya ada di bulan September, ya, 2024. Ya, 2000 misalnya 19, ya, sekian bulan apa itu ada. Jadi targetnya setahun ada 100.000 penghafal Quran baru insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, itu kita mulai bulan depan. Yang kedua, ada tempatnya, masuk ke webnya, ya. Web At-Taisir Learning Center. At-Taisir Learning Center. Masuk ke situ, atau Quantum Ahyar Institute ada. Untuk yang akhwat dekat sini, Jalan Jatiluhur, sudah disiapkan. Ada tempatnya nanti. Untuk yang ikhwan di dekat Masjid Al-Ihsan, ya, nanti ada disiapkan tempat tinggal di situ selama 24 jam dikali 30 hari. Nggak boleh keluar. Ya, nggak boleh main-main handphone. Jadi nanti ada aturan yang ketat yang disampaikan. Kemudian yang kedua, insyaallah bagi yang lulus program yang kami canangkan, pendidikan kader ulama yang ke Sudan, sebentar lagi akan dijemput. Kita sudah siapkan, syekhnya akan datang. 25 orang yang kemarin lulus. Mohon yang sudah tahu bersiap-siap, mungkin dalam sepekan 2 pekan ke depan atau paling lambat bulan depan itu akan berangkat insyaallah. Insyaallah semuanya gratis, tiketnya kami yang siapkan. Sampai nanti pelajaran di sana, kami hanya butuhkan kesungguhan untuk belajar dan balik lagi ke kampung, bangun bangsa kita, negara kita cintai, dan bangun supaya menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Bagi yang anak didiknya di Turki kemarin, kami berikan tiket untuk pulang tahun ini supaya berjumpa dulu dengan orang tuanya. Karena tahun ke depan kami akan fokuskan untuk belajar, dan pulangnya hanya setelah selesai belajar. Ya. Dan ada berita baik, insya Allah juga sepekan ke depan akan dibuka penerimaan baru kelas pendidikan kader ulama. Tapi usianya terbatas. Nanti saya langsung yang bimbing dalam setahun di sini. Setelah itu kami sekolahkan keluar. Nanti ada dengan yang ke Al-Azhar, ada yang ke Madinah, ada juga yang ke Ummul Qura, ada juga yang di Sudan, ada yang di Maroko. Beberapa negara itu kita sudah MOU secara lisan, tinggal dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, nanti mudah-mudahan kalau sudah ada itu gratis. Kalau ada yang narik biaya, laporkan pada saya. Itu gratis. Gratis ya, untuk tiketnya, untuk tinggalnya. Kalau urusan selera masing-masing, uang saku dan sebagainya, ya itu kalau tidak ada, Anda yang inikan sendiri. Atau yang kita berikan kurang cukup, ya Anda tidak merasa cukup, ya Anda cari sendiri yang seperti itu. Tapi biasanya kami carikan yang terbaik, mudah-mudahan bagus, asal ada komitmen untuk belajar. Ya, ikhwan, akhwat, mungkin di beberapa tempat ada, kalau kami buka nanti kami sampaikan kembali. Saya kira itu. Dan yang terakhir, kita sekarang ada 2 channel ya yang kita maksimalkan. Pertama, Akhir TV. Itu sekarang kita Akhir TV akan kita fokuskan kepada siaran TV supaya memang punya kualitas yang cukup baik, dan memang siaran TV sehingga ada alternatif TV yang jadi tontonan bagus 24 jam. Ini kita sedang perbaikan konten dengan sistem supaya 24 jam itu penuh siaran. Ya, ada nanti kita siapkan konten tentang para ahli Quran. Ya, anak-anak kecil, keluarganya bagaimana sih? Orang bedah rumah aja dapat 11 juta subscriber, ya. Ini bedah rumah penghafal Quran. Ada yang ahli sawah, ada yang kuli bangunan, ada yang ini, tapi anaknya jadi anak hebat. Seperti apa itu? Nanti ada talk show, ada tentang dari luar, ada siaran-siaran macam-macam 24 jam supaya Anda bisa nikmati itu dengan baik. Ya, kita sedang maintenance dulu. Nanti insya Allah mungkin bulan depan, ya, cepatnya bulan depan kita akan launchingkan juga secara besar-besaran bahwa ini ada TV seperti ini. Silahkan Anda nikmati, Anda dapatkan, kontennya bisa bermanfaat. Yang kedua, ada Al-Hidayat Official yang YouTube yang sekarang kita sedang streaming, ya. Itu teman-teman, itu sebetulnya konten yang ringan untuk taklim, jawab konsultasi, ada pertanyaan begini kita jawab di situ. Karena seringkali datang pertanyaan orang silaturahim tidak sempat, kita jawab lewat situ. Dijawab. Sementara Akhyar ini masih maintenance, kita gunakan live dengan YouTube di Hidayat Official. Ya, termasuk yang terakhir, saya sering ada datang orang untuk konsultasi silaturahim. Kami sudah siapkan waktu nanti.
mulai dari bulan ini di Kamis pekan 3 dan 4, mulai dari jam 10 sampai dengan asar, sebelum asar jam 3. Itu saya sediakan waktu khusus, silahkan mau konsultasi, mau marah, mau ngambek, mau curhat, mau nahdir, silahkan. Di situ ada waktunya. Datang ke situ, sampaikan, ya. Jadi silahkan di situ. Jadi mohon maaf kalau di luar waktu itu, saya harapkan komunikasi yang baik. Jangan sampai saya nggak ada, orang yang datang. Di situ kadang saya merasa sedih, ya. Karena nggak bisa memenuhi hak orang yang datang, ya. Ya saya kira itu saja yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan silahkan belajar dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Ini ada Profesor Satori, ya. Setelah ini silahkan ambil ilmunya, pelajari dari beliau, juga ustadz-ustadz yang lainnya. Silahkan, sepanjang ada manfaatnya, ambil, manfaatkan. Ada Ustadz Khalid, ya, ada ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Firanda, ada Ustadz Abdul Qayyum, ada Ustadz Bahauddin Nur Salim, ada yang lain-lain. Silahkan belajar dengan baik. Dan semoga Allah memuliakan guru-guru kita, menjaga ulama kita, menjadikan keluarga kita bagian dari ulama, khususnya ahli Quran. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tad'na fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وتقبل منا تعلمنا ووفقنا يا الله فيما تعلمنا لنعمل بها يا أرحم الراحمين اللهم يا الله توفنا مسلمين كهيئة خاتم يا الله خاتم الحسن الخاتمة ألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.